Yusuf tersebut hanya ada satu orang yang menyayanginya, yaitu Bunyamin. Selanjutnya, pada suatu malam Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Beliau menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Yakub mendengar cerita itu, ayahnya melarang Nabi Yusuf menceritakan mimpi itu kepada saudara. Saudara Nabi Yusuf merencanakan niat jahat. Mengajak Nabi Yusuf mengembala domba. Niat jahat saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam diwujudkan dengan memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur tua yang dalam ketika itu menggembala domba. Baju Nabi Yusuf alaihissalam kemudian disobek dilurungi darah serigala. Selanjutnya, saudara-saudara Nabi Yusuf pulang dan menceritakan peristiwa yang terjadi pada Nabi Yusuf kepada ayahnya. Mereka mengatakan bahwa Nabi Yusuf diterkam serigala. Nabi Yusuf ditemukan oleh pedagang. Beliau kemudian dibawa ke Mesir dan dijual sebagai budak. Pembelinya adalah seorang perdana menteri yang bernama Khidr. Meskipun budak, Nabi Yusuf alaihissalam sangat disayanginya. Selanjutnya, Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara. Pada suatu hari, Nabi Yusuf terkena fitnah sehingga dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara, beliau bertemu dua orang pelayan raja yang bekerja sebagai pembuat minuman dan pembuat roti. Keduanya dipenjara karena dituduh tidak meracuni sang raja. Keduanya pelayan itu bermimpi hal yang berbeda. Pelayan membuat minuman bermimpi memeras anggur. Pelayan membuat roti bermimpi membawa roti di atas kepalanya. Kemudian datang burung memakan roti itu. Selanjutnya, Nabi Yusuf menakwil mimpi kedua pelayan itu. Menurut Nabi Yusuf, pembuat minuman itu akan dibebaskan dari penjara. Pembuat roti akan dihukum salib dan burung-burung akan mematuk kepalanya. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf menjadi kenyataan. Pada kejadian lain, suatu hari sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dan 7 ekor sapi yang kurus. Tiba-tiba 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Para ahli nujum kerajaan tidak dapat menjelaskan arti mimpi itu. Sang raja kemudian menyuruh pengawalnya untuk memanggil Nabi Yusuf agar menakwilkan mimpi sang raja. Menurut Nabi Yusuf, rakyat Mesir akan mengalami kemakmuran selama 7 tahun. Setelah itu, rakyat Mesir akan mengalami paceklik selama 7 tahun pula. Atas kebenaran takdir mimpinya, raja kemudian mengangkat Yusuf menjadi menteri ekonomi. Nabi Yusuf menyarankan agar selama masa panen, rakyat harus menyimpan sebagian hasil panennya. Hal itu dimaksudkan untuk persediaan dari masa paceklik. Dengan demikian, Nabi Yusuf tersebut Mesir terhindar dari kelaparan. Nabi Yusuf akhirnya diangkat menjadi perdana menteri. Nabi Yusuf alaihissalam bertemu keluarganya. Pada masa paceklik tidak hanya melanda Mesir, tetapi sampai daerah Kanaan, Palestina. Tempat keluarga Nabi Yusuf alaihissalam tinggal. Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan anak-anaknya untuk pergi ke Mesir. Mereka disuruh membeli bahan makanan. Di Mesir, mereka bertemu dengan perdana menteri. Saat itu mereka tidak mengetahui jika perdana menteri Mesir adalah Nabi Yusuf alaihissalam, saudara mereka. Nabi Yusuf kemudian membuka jati dirinya kepada saudara-saudara Nabi Yusuf. Kaget dan menyesali atas perbuatannya di masa lalu. Nabi Yusuf memaafkan semua kesalahan saudaranya. Dia meminta saudara-saudaranya agar membawa ayah dan keluarganya ke Mesir. Nabi Yusuf menerima keluarganya dengan sukacita berkat jasanya menangani masalah ekonomi Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi raja di Mesir.
sesuai.